Alhamdulillah Pak ya, udah kelar nih kita malam istiqomahan. Iya sih, alhamdulillah. Ya, kita masih diberi umur panjang, masih dikasih nikmat sehat panjang umur, walaupun ya yang hadir juga hitungan beberapa orang. Tapi setidaknya kita kan bisa ngobrol seperti ini kan jarang-jarang ya. Nanti kita diberikan kesibukan masing-masing. Kita alhamdulillah masih digerakkan, karena kan gerakan itu kan bukan kita, Betul. yang menggerakkan itu adalah Allah. Kenapa saya katakan Allah? Karena kan otak, pemikiran, mulut langsung ke hati itu adalah kerajaan Allah. Makanya itu bukan kemauan kita, tapi itu semua kemauan Allah. Makanya kita alhamdulillah nih, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa istiqomah. Karena lihat berapa banyak juga saudara-saudara kita, teman-teman kita, dari hatinya mau pingin dia untuk ke tempat istiqomah, pingin dia kayak zikiran, tapi terkadang dia terhalang bukan berarti dia tidak cinta, akan tetapi dia belum mampu membedakan mana yang ujian ketika istiqomah dan yang mana hawa malas. Nah, seperti itu ya. Betul. Memang ya ada uang gitu kan. Kalau kita mah udah ngajak nih ya, dia diajak mah iya panggil ya nyolong gitu. Assalamualaikum aja ya, iya. Pas sudah disamper mah ada apa alasan lah, kagak inilah itulah segala macam, susah buat ngajak orang buat istiqomah. Kalau kita mah ngajak bener ya, ngajak ngaji. Apa? Iya. Jadi gini, jangankan sekelas abahnya, Iya. sekelas baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau itu udah terkenal tentang kesolehannya, bahkan kenabiannya. Itu ya pengikutnya cuma tidak kurang dan tidak lebih, hanya 40 orang ke bawah. Iya. Ya kan? Bahkan ketika Nabi Muhammad itu berdakwah, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sesat, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tukang sihir, berbagai macam. Dan itu pun sedikit-sedikit ada yang mundur. Karena apa? Tidak percaya tentang Nabi Muhammad. Kan tetapi ketika yang Allah berikan nur, hidayah ke dada-dada mereka, dia percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, nabinya Allah. Begitupun jadi kita tidak usah heran ketika kita istiqomahan, rutinan di tempat kita, ada yang istiqomah, ada yang tidak. Karena toh jangankan abah ya itu sekelas nabi aja banyak kok, yang ada yang istiqomah, ada yang enggak kan gitu. Jadi ya kita ucapkan syukur aja selagi kita masih dilangkahkan oleh Yang Maha Kuasa, hati kita digerakkan demi kebaikan, hati kita masih dilangkahkan untuk datang ke tempat-tempat yang mana yang Allah ridho, itu sangat luar biasa. Begitu pun berarti ya usaha jalan, istiqomah jalan, itu nggak semua orang bisa seperti itu. Berarti kan udah luar biasa. Usaha kan ada, pengajian istiqomah juga ada, ya kan? Betul. Nikmat yang Allah itu udah luar biasa kepada kita. Tinggal kita mensyukurinya saja. Betul. Tapi kadang Pak, jadi mau nanya gitu Pak. Kadang Batiar kan ada aja gitu, kayak sekarang ketemu, wah dikit lagi nih malam istiqomah nih bakal mau ngaji, ada aja hawa-hawa malesnya, hawa-hawa awangnya gitu, kayak berat banget bawa buat istiqomah. Kalau udah tahu itu sekarang tuh kita mau ngaji, jadi kayak gimana gitu bawaannya, susah, berat bawa awaknya. Tapi kadang baca lawan, mau berangkat tetap udah nyampe sono mah biasa-biasa lagi. Betul. Ada petua dari salah satu guru abah. Ketika ada ujian seperti itu, hawa malas atau apapun itu kita tebas dengan pedang tauhid, yang mana pedang tauhid itu la ilaha illallah. Seperti itu aja. Karena ku abah we biasaan sering timbul hawa seperti itu ketika mau hadir ke tempat-tempat istiqomah, ke guru-guru abah. Sering kamu juga sama ngalamin seperti itu, tentang hawa males ya, hawa capek, karena berbagai macam cara setan itu tidak mau ketika kita
itu duduk di majlis-majlis ilmu, apalagi sama orang yang mampu membimbing kita ke jalan yang mana Allah ridhoi. Betul. Nah, jadi dengan apa kita terbahas tadi dengan pedang tauhid yang mana tentang la ilaha illallah. Oh iya bah, itu kan ada yang nanya ke kita bah ya, kan banyak tuh orang ya, katanya mas sholatnya mas sering, ngaji juga sering, tapi doanya mah kagak tahu terkabul. Itu kenapa bah ya? Di mana gitu letak pertolongan Gusti Allah? Jadi gini, ketika Allah itu melihat hambanya telah berdoa sudah, tadi kan ya? Iya betul bah. Terus tadi apa tadi? Ngaji Ngaji udah, sudah, sholat udah, tapi belum juga dikabul. Iya Di mana letak pertolongan Allah? betul. Allah bukannya tidak ingin mengabulkan tentang apa-apa yang diharapkan. Allah bukan tidak ingin tentang apa-apa yang dipinta oleh umatnya, tentang hamba. Tapi Allah masih merindukan tentang ia menadahkan tangan, tentang ia menangis kepada di hadapan Allah. Karena ketika nanti telah hari apa, bulan apa, entah tahun berapa, itu pasti pertolongan Allah itu nyata. Karena Allah itu tidak akan pernah ingkar janji kepada hambanya. Jadi ketika misalkan yang tadi Batiar katakan, Iya bang. bahwasanya sholat udah apa udah, bukan berarti tidak ada pertolongan Allah. Allah mah ada. Karena Allah maha bijak, Betul. Allah maha adil, Allah maha kuasa di atas segala-galanya. Karena Allah alimun bijati sudur. Allah tahu di balik dada kita masing-masing. Iya. Nah, jadi ketika itu Allah itu sangat merindukan tangisannya kita, sangat merindukan ketika kita berdialog seperti ini. Allah sangat merindukan. Jadi sengaja Allah itu dibikin belum terkabul tentang apa-apa yang ia harapkan seperti itu. Iya. Nah, jadi sengaja, bukan berarti Allah tidak, wah Allah ini belum juga. Iya banyak masalah. Iya tidak. Allah itu sangat sayang. Artinya apa? Dia masih ingin bercinta kepada hambanya untuk memandu kasih sayang, untuk agar teruslah engkau berdoa kepada aku, katanya Allah. Begitulah. Jadi kan kita tidak heran ketika ada orang-orang yang seperti itu, karena wajar, karena kan mungkin kan dia hanya ketika bercerita kepada Batiar kan, Iya bang. karena kan dia mungkin tidak punya tempat majlis ilmu. Iya. Nah, kalau kita yang mempunyai tempat majlis ilmu, mempunyai guru, pembimbing, kita setidaknya yang tidak tahu kita bisa menjadi tahu, Iya. yang sudah tahu bisa jadi menambah-nambah Tahu. tahu, Betul. seperti itu. Karena ya, karena Allah kurang bagaimana sayang kepada hambanya. Iya. Contoh kecil saja, ketika rambut kita ini berubah menjadi uban, apakah kita tahu rambut kita berubah jadi uban? Enggak. Enggak. Iya. Saking maha lembutnya Allah, saking maha sayangnya Allah. Jangan jauh-jauh kuku kita. Iya bang. Apakah kita tahu kuku kita panjangnya jam berapa, pendeknya jam Iya. berapa, tumbuhnya jam berapa? Kita tidak pernah tahu. Betul. Tapi Allah tanpa dipinta, tanpa kita ngomong, dipanjangkan kuku kita, Iya. rambut kita diputihkan oleh Allah. Betul. Kan seperti itu. Iya iya. Nah, jadi Allah itu sangat luar biasa. Allah mah sangat luar biasa. Apalagi ketika ini nanti nih kiamat, udah tidak ada alam semesta, sudah tidak ada umat-umat yang hidup, presiden semuanya hancur-hancuran, hidup semua hancur-hancuran. Di situ hanya ada Allah. Di situ Allah berbicara. Siapa ada lagi, tiada Tuhan selain aku, katanya Allah. Iya. Karena di situ yang hidup hanya Allah. Allah. Dan nanti yang pertama dibangkitkan ketika di hari kiamat itu adalah malaikat Jibril. Untuk apa? Mencari kekasihnya Allah. Iya. Pertama malaikat Jibril dulu yang dibangkitkan oleh Allah. Iya. Langsung para malaikat-malaikat yang lain, Iya. malaikat tukang niup trompet, bukan trompet tahun baru ya, Iya bang. tapi tentang trompet sangka kalah. Nah, lalulah malaikat-malaikat yang lain dihidupkan. Lalu pas malaikat telah dihidupkan semuanya, lanjut dia mencari kekasihnya, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan dikala itu Nabi Muhammad ketika sudah dibangkitkan ditaruh di surganya Allah, itu Nabi Muhammad itu cenderung bete. Karena kenapa? Dia meminta kepada Allah bahwasanya dia tidak mau hanya dirinya sendiri di surganya Allah. Dia meminta kepada Allah bahwasanya bawa umatku untuk berada di surga bersama-samaku. Masya Allah, Nabi Muhammad saking cintanya kepada umatnya, dan Allah pun sangat mencintai kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad meminta seperti itu, maka akan langsungkan itu sebelum umat Nabi Muhammad. Nah, umat nabi-nabi yang lain itu tidak diizinkan masuk ke surganya Allah. Iya. Terkecuali umatnya Nabi Muhammad semua telah masuk ke surganya Allah, baru nabi-nabi yang lain. Iya, iya. Kasih sayangnya Allah luar biasa, cinta dan kasih sayangnya Nabi Muhammad juga luar biasa. Maka dari itu, ketika kita hadir di majlis-majlis ilmu, hadir di majlis-majlis zikir, kita kan untuk bertakarub kepada Allah. Untuk apa? Membalas cintanya Allah. Untuk apa? Membalas cintanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad cintanya itu tidak terurai. Mengalahkan cinta orang tua kepada anaknya, mengalahkan cinta kekasih kepada kekasihnya. Nabi Muhammad saking cintanya kepada umatnya. Maka dari itu wajib ketika kita cinta kepada orang yang kita cinta, kita balas dengan kecintaan lagi. Lalu dari apa balasnya, Mbak? Balasnya lewat ketika kita zikiran, kan ada sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kita cinta kepada Allah. Lalu apa? Kan banyak istiqomah di kita, astagfirullahaladzim, ya kan? Ya Allahu ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, ada ya Latif, semuanya la ilaha illallah. Itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah. Maka dari itu kita alhamdulillah kita masih diberikan sehat. Coba kalau kita dikasih sakit nama yang Maha Kuasa, kita nggak mungkin bisa hadir, gitu kan? Kita nggak bisa hadir, nggak bisa ke tempat majlis ilmu. Kenapa? Ya boro-boro kita ada, kita jalan aja susah kok. Ya. Maka dari itu kita alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat sehat panjang umur, kita usaha masih bisa, kita ngaji juga masih bisa, istiqomah juga masih bisa. Pesan abang yang terakhir, bahwasanya kita peganglah istiqomah. Iya, Bang. Usaha kita pegang, Iya. agama kita pegang, istiqomah juga kita pegang. Semoga apa? Dari kita selamat dunia akhirat. Terus juga yang jamaah yang sering rutinan nih malam Jumat di sini, semoga dibarokahi oleh Allah. Amin. Dan terus juga 313 yang di media maupun dunia nyata maupun di YouTube, di TikTok dan di IG dan dimanapun, semoga dibarokahi oleh Allah. Amin.